Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Surat Al-Baqarah ayat 83, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang artinya sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyembah yang lainnya. Tentu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kemudian tetangga kita, orang fakir, orang miskin, dan anak yatim, sehingga perkataan kita ini, akhlak kita ini, perilaku kita ini perilaku yang baik. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menyembah Allah, kita harus berbuat baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsin tadbiri." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhlak mulia, yang mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang mulia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi, sesungguhnya saya beradab, saya berakhlak, fa ahsin tadbiri. Allah yang mengajarkan saya. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya ingin menyampaikan materi dengan judul yaitu berislam dengan akhlak atau ihsan. Berislam dengan akhlak atau ihsan. Akhlak adalah perilaku. Perilaku ini tentunya untuk manusia, dari manusia untuk manusia, dan juga dari manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlaku baik, berakhlak baik, sehingga akhlak Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mempunyai budi pekerti yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah akhlak yang mulia. Akhlaknya terpuji. Ia mengajarkan kepada umatnya untuk berakhlakul karimah. Innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar ilmu, Imam Maliki menyatakan bahwa belajarlah akhlak, karena belajar akhlak itu lebih utama daripada engkau belajar ilmu. Karena orang yang berakhlak itu sudah pasti lebih bagus daripada orang yang berilmu tanpa akhlak. Orang yang berakhlak, sekali lagi, dia berakhlak walaupun ilmunya sedikit, tapi lebih baik daripada orang yang berilmu bila akhlak. Dan ihsan adalah perilaku yang baik, yang terpuji, yang bagus. Mahwal ihsan, apa itu ihsan? Al ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yarahu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Inilah yang dinamakan ihsan. Ihsan
ialah perbuatan yang terkadang manusia itu tidak tahu. Cukup Allah lah yang tahu mengenai ibadah kita, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Ibadah yang kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah wajib atau ghair mahdoh ibadah sunnah. Cukup Allah lah yang tahu, yang mengoreksi ibadah kita semua. Terkadang orang yang rajin ibadah tidak meninggalkan bekas, masih saja berbuat zalim, ada seperti itu. Tidak meninggalkan bekas ibadahnya, ia sholat tapi masih galak sama tetangga, masih perlakuannya buruk sama tetangga. Maka ibadah seperti itu tidak meninggalkan, tidak membekas pada diri dia, sehingga ibadahnya adalah sia-sia. Atau ada yang berislam yang secara humanis, ia Islam tapi tidak ibadah kepada Allah, dia tidak sholat. Ada seperti itu, tidak sholat, tidak berbuat jahat baik sama tetangga, dan ibadah seperti itu juga sia-sia, karena semua amal yang akan dihisab adalah sholatnya. Percuma ia berbuat baik kepada tetangga, sanak saudara, berbuat baik kepada orang tua, akhlaknya cakep, tapi nggak ibadah. Nah ini sia-sia. Maka kita harus beribadah, berislam dengan akhlak, berislam dengan ihsan. Karena berislam dengan akhlak dan ihsan itu lebih baik daripada beribadah dengan syariat. Berislam dengan syariat, karena yang saya tahu orang syariat itu galak-galak. Di hadapannya dia, kita nggak sholat, kita dibilang kafir. Orang yang bersyariat itu yang saya tahu galak. Di hadapan dia kita nggak sholat, kita kafir. Padahal yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Dan berislam dengan akhlak atau ihsan lebih baik daripada berislam dengan akidah. Karena orang yang berislam dengan akhlak atau ihsan, mereka beribadah tidak dilihat orang. Dia melakukan sholat, dia melakukan ibadah lainnya, tidak ingin dipuji orang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ibadah itu mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan ibadah awal, layaknya seorang pedagang. Mereka beribadah ingin mencari pahala atau keuntungan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa orang pedagang dia akan mencari untung. Kalau dia rugi, dia tidak mau. Sama dengan orang yang ibadah awal, dia mencari pahala. Pahala saja yang dia cari. Walaupun dia istiqomah, akan tetapi bisa saja sia-sia, karena dia beristiqomah menuju masjid untuk sholat. Sholatnya ini karena dia ingin dipuji. Orang yang berhaji, orang yang umroh, dia bolak-balik mondar-mandir Jakarta Mekah, Mekah Madinah, yang ia lakukan hanya jalan-jalan saja. Atau orang yang berhaji tidak ada bekas di dalam dirinya, padahal ia berhaji, sudah berhaji. Ada juga Pak Haji sudah berhaji, masih saja berbuat sebiasanya ia lakukan, perbuatan yang jelek masih ia lakukan. Dan ini tidak membekas, tidak ada bekas ibadahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ihsan itu perbuatannya sebanyak 22.
makan fakir miskin, dan lain-lainnya. Ibadah ihsan itu sebanyak 22 di dalam Al-Quran. Kata ihsan di dalam Al-Quran sebanyak 186 kata ihsan. Perbuatannya 22, sebanyak 22. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadah yang ibadahnya ini tingkatan ibadah yang mudah mandir saja, mau diterima atau tidak terserah Allah. Nah, ini juga salah juga. Dan yang ketiga adalah ibadah ihsan yang tidak butuh penilaian orang, akan tetapi ia beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia merasa bahwa dirinya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa bahwa dirinya tidak pantas, masih berumuran dosa. Sehingga yang ia kerjakan terus istiqomah beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah ihsan ini tentu yang ia lakukan karena bukan pujian dari orang, akan tetapi yang ia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu tingkatan mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita usahakan bahwa ibadah kita tidaklah orang tahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita melihat zahirnya. Orang mondar-mandir ke masjid, dia sholat, dia ibadah, tapi masih berbuat jahat. Ada juga yang tadi saya katakan humanis, dia Islam, dia berislam, dia tidak sholat, tapi dia baik kepada tetangga. Nah, semua itu hanya kita lah dan Allah yang tahu kita berada di tingkat mana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kompleks bahwa Rasulullah SAW berakhlak mulia. Dan ini dinyatakan bahwa wa innaka khuluqun azim, bahwa Rasulullah SAW lah yang berakhlakul karimah, yang mengajarkan akhlak yang baik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat, dia modalnya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pemuda ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget kepada pemuda. Kepada pemuda ini kok tiba-tiba dia nanya kapan kiamat. Akhirnya Rasulullah balik nanya, "Ma ada talaha? Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat?" Kata sahabat ini, "Ma ghairuha, saya tidak menyiapkan apa-apa illa kecuali hubbullah wa hubbur rasul." Dia cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa anta ma'a ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai di dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda ini tidak mempersiapkan apa-apa, akan tetapi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW tahu akan hal itu. Tidak hanya beribadah saja. Perbedaan antara ibadah orang yang sudah tua dengan orang yang masih muda itu jauh. Orang yang sudah tua mau ngapain lagi kalau nggak ibadah
kemudian dia memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang tersebut dia tidak melihat dirinya, apa yang dia punya yang kasih, apa yang dia punya yang beri kepada orang lain selama orang lain itu minta kepadanya. Ini merupakan prinsip yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Dia punya pas-pasan, akan tetapi dia mau memberi ketika orang minta. Nah, ini adalah sifat Rasulullah SAW. Dikala Rasulullah SAW itu diminta kepada sahabat, sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, Rasulullah langsung memberi. Adapun Rasulullah SAW tidak punya apa-apa, akan tetapi Rasulullah mengatakan bahwa pakailah uangmu dulu. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya baju, pakaian saya kecil, maka saya pengen baju ya Rasulullah, dan ini ya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah tidak punya apa-apa. Akhirnya Rasulullah bilang bahwa pakailah uangmu dulu, nanti saya ganti. Kamu tidak punya baju, tapi kamu punya uang, beli dulu baju, pakai uangmu dulu, nanti saya kasih, saya ganti, kata Rasulullah SAW. Nah, sifat inilah yang merupakan sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ketika orang minta, pasti Rasulullah SAW akan memberi. Setiap orang minta kepada Nabi, Rasulullah beri, langsung beri. Sifat terpuji ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka khuluqun azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhihi hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu ketika tidak beriman di antara kamu ketika orang tersebut meminta lalu kita tidak kasih, kita tidak beri. La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu hatta sampai yuhibbu li nafsi ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kita semua sampai kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ada suatu kisah, seorang wali Majnun menghampiri seorang kiai. Allah ya Kak, kiai. Siapa yang dikenal apa? Kiai. Bapaknya Pak Hudin, Kiai Mursidi. Itu luar biasa didatangin Wan Sehat. Kemudian Wan Sehat dia pakai dengan seadanya. Dia menghampiri Kiai Mursidi. Suatu ketika dia ditanyain, Kiai Mursidi tahu bahwa yang minta ini Wan Sehat, Majnun, wali Majnun. Maka ia ambilkan baju sarung yang baru untuk Wan Sehat. Akan tetapi Wan Sehat meminta bukan yang terbaru, melainkan yang dia minta adalah sarung yang Kiai Mursidi kenakan, baju yang Kiai Mursidi kenakan. Itu diminta oleh Wan Sehat. Lalu Kiai Mursidi memberikan sarung yang dia kenakan dan baju yang dia kenakan dilepas untuk Wan Sehat. Nah, cerita ini merupakan bahwa keimanan seseorang di antara kita sekalian, bahkan dinyatakan belum beriman di antara kamu bahwa kamu mencintai orang lain sama halnya seperti kamu mencintai diri sendiri. Dan intinya kita memberi apa yang kita senangi, berupa makanan, pakaian, sarung dan lainnya. Setiap saudara kita meminta apa yang kita kenakan, kita kasih. Dan memberi makan sesuai apa yang kita makan. Terkadang ada tamu, kita kedatangan tamu, ya. Kita kedatangan tamu, kita punya air, kita punya makanan, yang dikeluarkan airnya saja, makanannya tidak. Nah, itu ada seperti itu. Akan tetapi orang yang baik itu, orang yang beriman itu, yaitu ketika kedatangan tamu, dia keluarkan semua makanannya. Apa yang tuan rumah punya diberikan oleh tamu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada ini semua
istiqomah bahwa ihsan tidak memerlukan penilaian orang lain, akan tetapi ia selalu berbaik sangka kepada Allah, menyerahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia tahu penilaian yang sejatinya hanya Allah lah yang menilai. Dan kita tidak perlu galak-galak kepada tetangga kita. Kita harus berbuat baik kepada tetangga kita. Selain kita beribadah kepada Allah, kita harus berbuat bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat saudara tetangga kita, dan juga menyayangi fakir, miskin, memberi makan anak yatim dan orang miskin. Dan sejatinya itulah yang kita lakukan, bukanlah penilaian dari manusia semata-mata. Yang kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati seseorang tidaklah tahu, akan tetapi kita tahu bahwa seorang beribadah, diterimanya atau tidaknya ibadah lihat pada kelakuannya. Dia sholat tapi dia masih bermusuhan, berarti sholatnya tidak diterima. Kemudian dia tidak sholat tapi dia berbuat baik kepada tetangga, dan juga itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebetulnya ini merupakan tugas Habib Khalil. Beliau dia berhalangan hadir. Ustaz meminta saya untuk memberikan materi. Saya kelimpungan, biasanya saya memberikan materi tak pakai judul, tapi pada hari ini saya dipaksa untuk memberikan materi dengan judulnya. Karena Bapak Ibu sekalian sudah tahu saya memberikan materi, terkadang saya sudah siapkan materi berikut judulnya, terkadang yang saya sampaikan materi tidak dengan judulnya atau lari dari judul. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.